Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gatot Nurmantio bangga dalam waktu 2 bulan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia sudah dikenal masyarakat. Jadi banyak dugaan bahwa demonstrasi buruh ini dilakukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Katanya Gatot Nurmantio, baru 2 bulan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dideklarasikan, sudah dikenal masyarakat luas. Dan hampir seluruh Indonesia sudah mengenalnya. Nah, itulah saya lihat. Padahal Gatot Nurmantio membantah tidak ikut mendukung demo buruh tersebut, atau dia tidak ikut melakukan turun ke lapangan, atau tidak, mereka katanya tidak ikut turun ke jalan melakukan demo buruh tersebut, sehingga mereka tidak ikut melakukan pengerusakan tersebut. Tetapi dalam kenyataannya ada 8 orang anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ditangkap polisi. Di Jakarta ada 4 orang, antara lain Ganda Nainggolan dan Nur Hidayat dan lain-lain. Sedangkan di Medan ada 4 orang ditangkap karena dia melakukan pengerusakan fasilitas umum. Ini yang saya lihat. Pelaku demo di Medan anggotanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia turun ke lapangan dengan ke jalan-jalan dengan melakukan merusak fasilitas umum yang berakibat masyarakat umum terganggu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Karena di masyarakat itu banyak demo, ada juga mobil yang lewat dari tengah-tengah demonstrasi dilempari sampai rusak. Itulah saya lihat. Jadi sudah mengganggu keamanan dan ketertiban. Jadi pengurus teras koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Jakarta melakukan demo buruh ini dalam bentuk penghasutan, melakukan penghasutan kepada masyarakat umum agar turut ikut melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut, dan melakukan penolakan atas diberlakukannya Omnibus Law tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kalau dilihat dari sudut hukum pidana, bahwa demo buruh tersebut ada 2 perbuatan kejahatan yang paling inti dalam hal tersebut. 1, perbuatan dengan menggerakkan anggota badan, tangan atau kaki dan lain sebagainya untuk melakukan kejahatan. Jadi dalam hal ini berupa dengan melakukan demo anarkis dengan pengerusakan fasilitas umum lewat fasilitas umum yang dilakukan di jalan-jalan umum sehingga mengganggu ketertiban umum. Akhirnya dia, karena dia sudah melakukan pengerusakan, ini dalam bentuk digerakkan badannya itu untuk melakukan pengerusakan tersebut. Yang kedua, perbuatan dengan ucapan kata-kata dengan melakukan penghinaan atas negara atau penghasutan atau menghasut untuk masyarakat itu agar ikut melakukan demonstrasi. Ini sifatnya di mulut. Jadi ini dengan kata-kata lewat mulut saja atau dengan tulisan. Jadi yang ketiga adalah melakukan penghasutan ataupun melakukan ujaran kebencian lewat tulisan atau ucapan atau hasutan lewat tulisan, baik di dalam media sosial, media TV, YouTube, dalam tulisan dan lain-lainnya, dalam buku-buku. Inilah 3 bentuk ini perbuatan kejahatan terkait dengan demo buruh tersebut. Ada yang melakukan pengerusakan yang digerakkan oleh badannya, ada yang melakukan demo tersebut menggerakkan masyarakat tersebut lewat daripada kata-katanya, penghasutan atau perbuatan ini diatur dalam pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan penjara, dan diatur juga dalam Undang-Undang ITE. Ada juga ujaran kebencian menghasut lewat tulisan,
Tulisan ini bisa juga terjadi dalam media sosial, media TV, YouTube, tulisan, dan lain-lain. Jadi adalah bentuk-bentuk kejahatan demo buruh yang dilakukan tersebut. Sedangkan perbuatan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dilakukan di Kota Medan sifatnya adalah demo merupakan pengerusakan yang menggerakkan badannya itu untuk melakukan pengerusakan yang masuk perbuatan kejahatan. Itulah. Sedangkan di Jakarta, termasuk dari petinggi daripada koalisi aksi menyelamatkan Indonesia seperti Jumhur Hidayat dan juga Ganda Nenggolan, itu sifatnya dia melakukan kejahatan itu dalam bentuk penghasutan dan bentuk juga dalam tulisan yang dimuat di dalam media sosial. Sehingga itulah perbuatan. Kalau di Jakarta makanya mereka bilang kami tidak ikut turun ke jalan kalau yang di Jakarta itu. Kami tidak ikut demo di jalan katanya. Memang tidak ikut demo di jalan, tetapi perbuatannya melakukan penghasutan melalui media sosial dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk perbuatan kejahatan karena ikut mempengaruhi atau menggerakkan orang supaya melakukan demo buruh tersebut. Itu saya pikir bahwa demo buruh ini janganlah melakukan kejahatan aja. Janganlah bangga baru 2 bulan sudah koalisi aksi menyelamatkan manusia dideklarasikan, sudah baru 2 bulan dideklarasikan koalisi aksi menyelamatkan manusia sudah dikenal masyarakat Indonesia. Buat apa kita dikenal masyarakat Indonesia kalau itu lewat perbuatan yang bertentangan dengan hukum? Seharusnya dia harus melakukan berbagai perbuatan yang sifatnya dapat diterima masyarakat dan dihargai masyarakat dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu baru kita bangga. Tapi kalau dalam bentuknya melakukan demo anarkis, ya kita tidak bangga, justru memalukan. Sekian dan terima kasih.